Coaching untuk supervisi akademik merupakan kegiatan berkelanjutan dalam meningkatkan kompetensi guru sebagai pemimpin pembelajaran yang dilakukan secara kolaborasi, berfokus, dan berorientasi pada solusi, di mana coach memfasilitasi peningkatan performa mengajar dari coachee. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat di seluruh Indonesia. Perkenalkan, saya Saiful Bahri, calon guru penggerak angkatan 10 tahun 2024 dari SMP Negeri 5 1 Atap Curug Bitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Pada tayangan ini, saya menyajikan pemahaman materi dalam koneksi antar materi modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Sebelumnya saya perkenalkan Bapak Adi Sulistianto selaku pengajar praktik dan Ibu Eka Priyantiningrum selaku fasilitator pada calon guru penggerak angkatan 10 tahun 2024 Kabupaten Lebak kelas A 10.15. Koneksi antar materi modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Tujuan pembelajaran khusus. Calon guru penggerak menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama modul 2 dalam berbagai media. Koneksi antar materi modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik terdiri dari 3. Yang pertama, pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar. Kedua, analisis untuk implementasi dalam konteks calon guru penggerak. Dan 3, keterkaitan dengan materi modul sebelumnya. Koneksi antar materi modul 2.3 yang pertama adalah refleksi. 1. Pengalaman atau materi pembelajaran yang baru saja diperoleh. Setelah mempelajari modul 2.3 ini, saya memahami bahwa sebagai guru penggerak harus mampu menjalankan salah satu peran guru penggerak, yaitu menjadi coach bagi guru lain agar mampu menuntun rekan sejawat untuk menemukan sendiri solusi atas masalah yang dihadapinya melalui kegiatan supervisi akademik, menerapkan pendekatan coaching. Coaching adalah suatu pendekatan yang memberdayakan dengan proses menstimulasi dan mengeksplorasi pemikiran dan proses kreatif coachee untuk memaksimalkan potensi pribadi dan profesional yang dimilikinya. Coaching dilakukan lebih kepada membantu seseorang memahami masalahnya serta mengarahkan yang menuntun agar si coachee menemukan sendiri jawabannya. Si coachee bukan mengajari atau memberi solusi atau masalah. Agar menjadi coach yang baik, saya harus memiliki yang pertama paradigma berpikir coaching, yaitu fokus pada coachee, bersikap terbuka dan ingin tahu, memiliki kesadaran diri yang kuat, serta mampu melihat peluang baru di masa depan. Yang harus saya miliki kedua, yaitu prinsip coaching, di antaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Yang harus saya miliki ketiga, yaitu kompetensi inti coaching, di antaranya kehadiran penuh atau presensi, mendengarkan aktif, serta mengajukan pertanyaan terbuka. Agar proses coaching berjalan dengan baik, maka saya harus menerapkan RASA, R-A-S-A, R, receive atau terima, A, apresiasi atau apresiasi, S, summarize atau merangkum, dan A, ask atau tanya. R, perhatikan pembicara, terima semua ucapan, dan dengarkan kata kunci. A, beri sinyal Anda mendengarkan
misalnya oke, ya, atau mengangguk kepala, kontak mata. Kemudian S, rangkum yang Anda tangkap, gunakan kata kunci jadi. Dan A, ajukan pertanyaan untuk Agar proses coaching berjalan dengan baik, maka saya juga harus menerapkan TIRTA, yaitu T, tujuan, I, identifikasi, R, rencana aksi, dan TA, tanggung jawab. T, tujuan, yaitu menyampaikan topik pembicaraan dan hasil pembicaraan. I, identifikasi, yaitu menggali dan memetakan situasi saat ini, hubungkan fakta-fakta yang ada. R, rencana aksi, yaitu mengembangkan ide untuk alternatif rencana aksi atau solusi. Dan TA, tanggung jawab, yaitu berkomitmen akan langkah selanjutnya. Selanjutnya, refleksi yang kedua, yaitu emosi-emosi yang dirasakan terkait pengalaman belajar. Emosi-emosi yang dirasakan terkait pengalaman belajar diantaranya cemas, yaitu sebelum mengetahui isi materi dalam modul ini, saya sedikit cemas karena khawatir tidak mampu memahami dan mengaplikasikannya. Kemudian tertarik, setelah mempelajari dan mengeksplorasi konsep, saya mulai tertarik untuk mendalami isi dari modul ini. Selanjutnya, senang dan bahagia karena memperoleh ilmu baru yang bermanfaat untuk meningkatkan kemampuan diri saya sebagai seorang pendidik yang nantinya dapat menuntun pembelajaran murid. Selanjutnya, tercerahkan dan termotivasi untuk dapat menerapkan prinsip-prinsip coaching dalam membantu rekan sejawat menemukan solusi atas masalah yang sedang Kemudian, gembira. Saya merasa gembira saat mampu melakukan praktek coaching bersama rekan CGP dalam ruang kolaborasi dan demonstrasi kontekstual. Selanjutnya, saya merasa optimis. Saya optimis mampu mengaplikasikannya di sekolah tempat saya mengajar. Kemudian refleksi yang ketiga, apa yang sudah baik berkaitan dengan keterlibatan diri dalam proses belajar. Yang sudah baik yaitu saya mampu berkolaborasi dengan rekan sesama calon guru penggerak saat mempraktikkan proses coaching menggunakan alur TIRTA dan sesuai dengan prinsip coaching dalam ruang kolaborasi dan demonstrasi kontekstual, baik berperan sebagai coach, coachee maupun sebagai Selanjutnya, saya dapat lebih memahami apa itu coaching dan bagaimana menerapkannya dalam proses pembelajaran maupun dalam meningkatkan kemampuan diri. Dan selanjutnya, melalui praktek coaching yang saya lakukan, saya mampu melakukan coaching dengan menerapkan prinsip-prinsip coaching serta sesuai alur TIRTA dengan baik serta menguasai kompetensi inti coaching. Kemudian refleksi yang keempat yaitu apa yang perlu diperbaiki terkait dengan keterlibatan diri dalam proses belajar. Yang perlu diperbaiki diantaranya, hal yang perlu diperbaiki adalah kemampuan dalam mengajukan pertanyaan berbobot agar dapat menggali informasi permasalahan pada diri coachee sehingga dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Selanjutnya adalah refleksi yang kelima, yaitu keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi. Keterkaitan tersebut diantaranya setelah mempelajari modul 2.3 tentang coaching dalam supervisi akademik, kompetensi saya mulai berkembang. Ini ditandai dengan kemampuan saya mempraktikkan proses coaching menggunakan alur TIRTA, baik sebagai coach, coachee maupun pengamat. Saat mempraktikkan proses coaching, saya harus mampu mengendalikan diri dari asumsi pribadi dan emosi sehingga dapat berpikir dan bertindak secara matang sesuai dengan prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan. Selanjutnya, dengan menguasai kompetensi inti coaching,
Saya merasa lebih yakin dan lebih tenang jika suatu saat saya disupervisi oleh kepala sekolah, karena sesungguhnya supervisi akademik dilakukan bukan untuk mencari kesalahan atau kekurangan diri seorang koci, namun lebih ke arah yang menuntun dan memberdayakan potensi yang dimiliki koci. Koneksi yang kedua yaitu analisis untuk implementasi dalam konteks calon guru. Yang pertama, memunculkan pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi dan menggalinya lebih jauh. Bagaimana penerapan coaching untuk supervisi akademik? Supervisi akademik adalah kegiatan pemberdayaan dan pengembangan kompetensi diri seorang guru atau coach dalam upaya meningkatkan performa mengajar dan pencapaian tujuan pembelajaran yang lebih baik lagi. Sehingga penerapan konsep coaching dibutuhkan sebagai peningkatan motivasi mengajar atau komitmen diri seorang guru agar kualitas pembelajaran meningkat seiring meningkatnya kompetensi kerja seorang pendidik. Dengan melaksanakan supervisi akademik melalui tahapan coaching, kemitraan di antara rekan sejawat dapat dibangun dengan baik, membuka peluang akselerasi yang mendorong tindakan aksi tanpa memandang perbedaan jabatan, tanpa memandang kemampuan diri seorang, sehingga terjalin kolaborasi yang efektif di antara keduanya. Mengelola materi yang dipelajari dengan pemikiran pribadi sehingga tergali wawasan atau insight baru. Pemikiran pribadi setelah mempelajari coaching. Coaching dalam supervisi akademik yang dapat berpengaruh terhadap mewujudkan pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid. Pembelajaran yang berpihak pada murid adalah hal yang sangat penting untuk diterapkan dalam lingkungan sekolah. Agar dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid, guru harus memiliki kompetensi menjadi pemimpin pembelajaran berarti memahami perkembangan murid secara menyeluruh, tidak hanya aspek kognitif, tetapi juga karakter dan sosial emosional murid. Dengan demikian, tujuan coaching dalam supervisi akademik adalah mengembangkan kompetensi guru agar kinerja mereka meningkat dan pembelajaran yang berpihak pada murid. Selanjutnya, yang ketiga, menganalisis tantangan yang sesuai dengan konteks asal calon guru penggerak, baik tingkat sekolah maupun daerah. Tantangan yang saya hadapi di tempat saya bertugas, masih banyak seorang guru menganggap bahwa kegiatan supervisi akademik di kelas atau di sekolah diasumsikan sebagai suatu kegiatan observasi atau penilaian terhadap kinerja guru, sehingga supervisi akademik tersebut menjadi kegiatan yang mencari-cari kelemahan kemampuan diri seorang guru, sehingga guru merasa terbebani saat mau atau sedang disupervisi. Padahal, jika seseorang tersebut mau untuk berubah dan terbuka atas segala perubahan akibat perkembangan zaman, serta mengetahui kebutuhan belajar murid sesuai dengan kodrat yang dimilikinya, maka supervisi akademik dapat dimaknai sebagai suatu upaya untuk meningkatkan kemampuan diri serta mengetahui solusi atas kekurangan yang dialami selama ini, bukan menjadi sebuah. Selanjutnya, yang keempat, memunculkan alternatif solusi terhadap tantangan yang diidentifikasi. Rencana aksi terkait alternatif penyelesaian masalah yang ada pada diri saya antara lain berbagi praktik baik melalui diseminasi tentang coaching dalam rangka supervisi akademik dengan rekan sejawat atau melalui komunitas sekolah yang ada. Berikutnya, membangun hubungan kolaboratif serta komunikasi yang aktif dengan rekan sejawat di sekolah dalam melaksanakan praktik coaching untuk supervisi akademik, upaya meningkatkan kompetensi diri. Selanjutnya, memberikan contoh praktik coaching dalam supervisi akademik melalui berbagai media informasi digital yang dapat diakses oleh seluruh komunitas sekolah. Koneksi antar materi yang ketiga yaitu keterkaitan coaching untuk supervisi akademik dengan materi modul sebelumnya.
Berikut adalah bagan keterhubungan antara modul 2.3 dengan modul-modul membuat keterhubungan. Yang pertama, pengalaman masa lalu. Saya pernah disupervisi oleh kepala sekolah dan pengawas sekolah, namun kegiatan supervisi tersebut hanyalah sebatas menjalankan kewajiban saja, tanpa mengetahui makna supervisi yang sebenarnya. Kegiatan supervisi akademik hanya dilakukan saat kepala sekolah atau pengawas melakukan observasi kelas saja, tanpa adanya kegiatan pra-observasi dan pasca observasi, sehingga hanya sebatas pemberian nilai kepada guru. Membangun keterhubungan yang kedua, yaitu penerapan di masa mendatang. Ke depan, kegiatan supervisi ini harus dijadikan salah satu bagian dalam peningkatan kompetensi guru dalam bidang akademik dengan menggunakan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Kemudian membuat keterhubungan yang ketiga, yaitu konsep atau praktik baik yang dilakukan 2.3 dengan modul lain yang telah dipelajari. Yang pertama, modul 2.3 dengan modul 2.2. Dalam pembelajaran sosial emosional terdapat teknik stop dan mindfulness yang dilakukan untuk menciptakan suasana yang lebih kondusif. Saat melakukan coaching, seorang coach harus menerapkan teknik ini agar dapat fokus dan hadir sepenuhnya saat melakukan proses. Kemudian yang keterhubungan modul 2.3 dengan modul 2.1. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, murid dikelompokkan berdasarkan kebutuhan belajarnya agar dapat memaksimalkan potensi yang dimiliki. Begitu pula dengan praktek coaching yang harus memaksimalkan potensi coach agar dapat menemukan sendiri solusi atas permasalahan yang dihadapi. Selanjutnya, keterhubungan modul 2.3 dengan modul 1.4. Dalam menerapkan budaya positif di sekolah, perlu dilakukan sebuah coaching untuk memperkuat nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Hal itu dilakukan agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Selanjutnya, keterhubungan modul 2.3 dengan modul 1.3. Untuk mewujudkan visi guru penggerak yang dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid, perlu dilakukan sebuah coaching di antara kepala sekolah dan sesama rekan sejawat untuk mengakomodir semua kebutuhan belajar murid sesuai dengan kodrat. Selanjutnya, keterkaitan modul 2.3 dengan modul 1.2. Coaching untuk supervisi akademik sangat perlu dilakukan di sekolah, baik oleh kepala sekolah maupun oleh sesama rekan sejawat, guna memperkuat nilai-nilai dan peran guru sehingga dapat menggerakkan segala potensi yang ada, yang akhirnya terwujud pembelajaran yang kolaboratif dan. Selanjutnya, keterhubungan modul 2.3 dengan modul 1.1. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara menegaskan bahwa pendidikan sejatinya menuntun tumbuh atau hidup segala kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dengan menerapkan coaching di sekolah, diharapkan terjalin kolaborasi yang menuntun, sehingga mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Demikian koneksi antar materi modul 2.3 dengan modul-modul sebelumnya. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Jadilah guru yang selalu tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.